Shalom, salam damai. Kita mulai dengan Injil Yohanes bab 10 dengan judul perikop yang pertama, Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik itu, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Demikianlah sabda Tuhan. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang gembala yang membuka pintu, lalu membawa domba-dombanya. Dipanggilnya domba-domba ini satu persatu sesuai dengan namanya. Jadi Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk memperumpamakan kita sebagai domba-dombanya. Yesus juga mengatakan bahwa Yesus adalah pintu menuju ke kawanan domba itu, ya. Dan juga sebagai gembala. Jadi dua ini yang saya bisa lihat. Yesus sebagai pintu. Jadi siapa yang tidak melewati pintu adalah pencuri dan perampok. Ini dia. Siapa yang memanjat tembok, ya, masuk ke kandang tetapi memanjat tembok, ia adalah pencuri dan perampok. Jadi kalau tidak melalui Yesus, tidak bisa masuk ke kandang. Kalau mencoba memanjat, itu adalah perampok dan pencuri. Itulah iblis itu. Jadi semua orang harus dan nanti akan melalui Yesus. Tidak bisa tidak, karena Yesus adalah pintu menuju surga itu, menuju kawanan domba itu, yang tinggal, yang berkumpul
Ini diumpamakan di surga. Yesus sebagai gembala membuka pintu. Jadi Yesus selain sebagai pintu juga sebagai gembala yang baik. Yesus membuka pintu dan memanggil dombanya satu persatu, lalu menggiring mereka ke luar untuk mencari makanan. Dan domba-domba ini tidak akan mau kalau dipanggil oleh gembala yang asing, atau gembala yang aneh, atau gembala yang tidak gembala mereka. Jadi domba-domba ini mengenal gembalanya, dan gembalanya juga mengenal domba-dombanya. Jadi domba itu keluar dan mendapatkan makanan, rumput-rumput hijau. Itulah Yesus. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengorbankan nyawanya. Selain juga domba yang baik menjaga dari pencuri yang akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus menjaga. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus bukan seperti gembala yang seperti orang upahan. Orang upahan itu adalah gembala yang motivasinya uang. Motivasinya uang ya. Kalau tidak ada uang ya tidak ada pelayanan. Itu bedanya. Yesus mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Bahkan ketika ada serigala yang mencoba menerkam domba-dombanya ini, jadi manusia ini adalah domba-dombanya. Jadi manusia yang tidak berdosa, yang murni hatinya ini selalu dijaga oleh Tuhan Yesus ya, dari berbagai macam terkaman serigala, setan, iblis yang mengganggu, yang menyesatkan. Yesus pasang badan. Yesus menjaga kita kalau kita jadi domba-dombanya. Tetapi ada juga domba-domba lain dari kandang lain. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Jadi ini dimaksudkan adalah Yesus datang untuk orang-orang Israel ya, orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi setelah Yesus bangkit kembali ke surga, keselamatan juga ditawarkan kepada bangsa-bangsa lain selain dari bangsa Israel. Selain dari orang Yahudi, Yesus juga menawarkan keselamatan ya. Itulah yang disebut dengan kandang lain. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Jadi kita semua ini yang disebut dengan bukan Yahudi atau Gentiles. Gentiles itu adalah orang bukan Yahudi. Ini yang disebut dengan domba-domba lain yang dari kandang lain ya, dari negara lain, dari negara Indonesia ya. Yang bukan orang Yahudi ya, kita orang berbagai macam suku di sini ya. Kita juga adalah domba-domba yang akan dituntun juga, karena kita mendengarkan suara Yesus. Jadi kita akan menjadi satu kawanan dengan domba-domba yang lain, dengan umat-umat yang lain. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus memberikan nyawanya. Memberikan nyawanya sesuai dengan kehendaknya. Lihat ini. Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi Yesus berkata tentang nyawanya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tidak mengambil nyawanya ini. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Yesus mengambil dan memberikan sesuai dengan kehendaknya sendiri, kehendaknya Yesus sendiri. Siapa yang bisa punya kehendak seperti ini, punya kuasa sendiri untuk memberikan nyawanya dan untuk mengambilnya kembali? Hanya Tuhan. Makanya Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Makanya Yesus berkuasa memberikan nyawanya atas kehendaknya sendiri. Kalau kita ini kan nyawa kita dicabut oleh Tuhan, karena yang punya nyawa kita adalah Tuhan. Jadi Tuhan mencabut nyawa kita. Entah Tuhan menyelamatkan kita, memberikan nyawa, atau mencabut nyawa kita.
Tetapi kita tidak berkuasa ya mengambil nyawa kita kembali supaya kita tetap hidup. Kita tidak punya kuasa ya. Kita tidak punya kuasa atas nyawa kita. Nyawa kita ini justru miliknya Tuhan ya. Sedangkan Yesus, nyawanya Yesus adalah miliknya Yesus karena Yesus adalah Tuhan. Jadi aku, yaitu Yesus, berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Lalu timbullah pertentangan di antara orang-orang Yahudi ini. Orang-orang pada nggak ngerti, nggak paham. Apa ini? Ini kerasukan setan. Gila orang ini. Mengapa kamu mendengarkan dia? Ya, ini orang-orang pada sewot, ya, pada tidak suka ya, karena tidak masuk akal. Kenapa kamu mendengarkan dia? Tetapi sebagian yang lain mengatakan, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Artinya itu perkataan orang yang waras, orang yang suci. Sebab dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Betul juga ya. Nggak bisa, setan nggak bisa memelekkan mata orang buta. Setan nggak bisa menyembuhkan mata orang buta. Hanya orang yang suci, hanya Yesus Tuhan, hanya Tuhan yang bisa memelekkan mata, menyembuhkan. Karena sebelumnya, di perikop sebelumnya, Yesus menyembuhkan mata orang yang buta sejak lahir. Nah, lalu orang-orang yang melihat itu membela Yesus ya. Itu Yesus bukan kerasukan setan. Bukan, tidak. Dapatkah setan menyembuhkan mata orang buta? Nah, ya benar juga ya. Jadi mereka otaknya dipakai itu ya. Orang-orang yang bisa menerima Yesus itu memakai otak ya. Gak cuma waton seperti robot, di program seperti ini diterima, dianalisa dulu dong. Jadi kita nih sebagai orang yang cerdas tuh ya harus menganalisa ajaran. Ajaran tuh ada dua, ajaran yang jahat dan ajaran yang baik. Ya coba dianalisa, dibedakan mana ajaran yang baik, mana ajaran yang jahat. Dibedakan dong. Kita kan dikasih otak supaya kita bisa membedakan. Jangan kita terima apa adanya. Kita namanya bodoh kalau tidak mau menganalisa. Bagaimana kita tahu kalau ajaran itu baik atau ajaran itu jahat? Dilihat dari hasilnya. Lihat hasilnya, baik tidak? Apakah hasilnya menimbulkan perdamaian, menimbulkan persahabatan, menimbulkan saling silaturahmi, saling menimbulkan pengampunan, tenggang rasa, solidaritas, tolong menolong, ataukah sebaliknya? Permusuhan, tidak ada saling mengunjungi, tidak ada saling silaturahmi, tidak ada saling memberikan selamat, tidak ada yang mau mendekat. Orang itu kafir. Nah, seperti itulah. Orang itu sesat, sedikit-sedikit sesat. Jadi silahkan Anda gunakan pikiran Anda yang sadar untuk membedakan ajaran yang baik dan ajaran yang jahat. Silahkan pilih ya. Seperti orang-orang ini ya. Sebagian ada yang mengatakan, iya, atau Yesus itu kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Jadi orang-orang ini menghasutnya supaya jangan mendengarkan Yesus, supaya jangan menjadi murid Yesus. Tetapi sebagian yang lain, orangnya pakai otak. Oh, tidak mungkin itu kerasukan setan. Dapatkah setan menyembuhkan mata orang buta? Mari kita ikut kelompok yang sadar ya, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, dan kita ikut yang baik, kita pilih yang baik, kita ikut Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Dukung channel ini untuk mewartakan kabar baik, ajaran baik pada semua orang. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.